masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Di muka bumi adalah masjid. Alhamdulillah bagi yang diberi taufik oleh Allah untuk datang di masjid-masjid hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan berjumpa dengan Jumat minggu depan, disambung lagi dengan minggu depannya lagi, terus masih diberikan kesempatan umur panjang untuk nambah kebaikan, nambah ketaatan sebagai bekal kita menghadap Allah. Pada akhirnya Allah SWT memanggil kita dalam puncak kesempurnaan iman, kesempurnaan amal. Kita minta kepada Allah diberi solat yang makbul, solat yang khusyuk, dikasih zikir, dikasih kesempatan waktu-waktu untuk bisa dimanfaatkan amal-amal yang baik. Alhamdulillah, tidak ada nikmat yang lebih besar, yang sangat agung, yang sangat tinggi melebihi nikmat iman, nikmat amal, nikmat taat, nikmat bisa mengamalkan agama. Ini bagian daripada nikmat yang agung, nikmat yang sangat indah. Man ja'ala hammahu hamman wahida hammal akhirah kafahullahu sa'irul humum. Man barang siapa ja'ala hammahu menjadikan keprihatinannya hamman wahida, kerisauannya adalah masalah-masalah akhirat, yaitu hammal akhirah kafahullahu sa'irul humum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kerisauan-kerisauan yang lain, keprihatinan yang lain. Maka jadikanlah kerisauan kita, keprihatinan kita siang dan malam adalah bagaimana kita membangun akhirat. Kalau orang menjadikan kerisauannya akhirat, maka masalah-masalah di dunia ini akan terasa ringan saja bagi dia, akan terasa kecil bagi dia. Barang siapa menjadikan kesibukannya siang dan malam adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zahir batin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan makhluk-makhluknya berkhidmat kepadanya. Tetapi barang siapa yang sibuk dalam mengabdi kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba-hambanya juga sibuk mengabdi berkhidmat kepada dirinya, dan tidak sebaliknya. Maknanya kalau orang itu menjadikan keprihatinannya dunia, maka dia akan menjadi hambanya dunia sehingga diperbudak oleh dunia. Naudzubillah min dzalik. Inilah bagian daripada kepahaman yang benar, kepahaman yang ada pada kepahaman orang-orang yang baik sebelum kita, baginda Nabi Muhammad dan para sahabat. Allahu Akbar. Jadi kalau orang lupa kepada Allah, maka dia akan menjadi rendah derajatnya di sisi Allah. Dia menjadi orang yang hina di sisi Allah. Allah SWT akan menjadikan makhluk-makhluk mengganggu dia. Jadi kalau orang itu enggak taat sama Allah, Allah jadikan makhluk-makhluk mengganggu dia, merepotkan dia. Sebagaimana hukuman karena dia tidak mau repot dengan Allah, maka Allah jadikan kerepotannya dengan dunia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita ini renungi hidup ya, buat majelis-majelis yang mulia, majelis-majelis yang baik, majelis-majelis untuk zikir kepada Allah, untuk mengingati Allah. Kita harus paham Allah SWT berikan kita Al-Quran. Tidak akan dipahami Al-Quran itu dengan baik
kecuali dengan kita memahami hadis-hadis ataupun sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dua perkara ini adalah suatu perkara yang menjadi seseorang lurus kepahamannya, lurus keyakinannya. Perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan juga kita tidak akan paham hadis melainkan kita pahami kehidupan para sahabat. Dan para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang telah sukses di dalam mengamalkan Quran, mengamalkan hadis. Para sahabat mereka adalah murid-muridnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti kehidupan para sahabat ini, maka kita akan sampai kepada baginda Nabi. Karena mereka para sahabat ini orang yang telah sukses mengikuti Nabi. Maka Nabi bersabda, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, mana saja dari sahabatku kamu ikuti, maka kalian mendapatkan petunjuk. Jadi hidup ini tidak dibiarkan dalam mencari arah dengan sendiri, melainkan jalan hidup telah diberikan, yaitu jalan hidupnya para nabi, para sahabat, orang-orang yang telah mendapatkan radhiyallahu ta'ala anhum, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, para hadirin semuanya di mana saja berada, inilah kita berusaha ngomong yang baik, bicara yang baik, mendengar, melihat, memikirkan perkara-perkara yang baik, agar kebaikan meliputi diri kita, keluarga kita, dan umat di seluruh alam. Maka selalu bicara yang baik. Bicara baik ini bagian daripada usaha supaya kita berada dalam kebaikan. Maka dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seseorang, kata Nabi, sehingga lurus hatinya, dan hatinya tidak akan lurus sehingga lurus pembicaraannya. Maka pembicaraan yang baik yang keluar dari lisan kita ini menunjukkan bahwa hati kita itu baik. Maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka khairan mimma yadhunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma barik lana fi jami'i ma a'taitana. Allahumma inni as'aluka khairan mimma yadhunnun waghfir lana ma la ya'lamun. Maka agar kebaikan ada di antara kita, selalu berbaik sangka di antara kita. Jangan sampai di hati kita ada suuzon, buruk sangka. Buruk sangka itu bagian daripada keburukan yang besar. Sangkaan kita itu kepada orang lain walaupun benar itu buruk, apalagi buruknya. Untuk itu maafkan saudara kita, maafkan keluarga kita, maafkan siapa saja yang ada di sekeliling kita dan umat seluruh alam. Orang yang selalu memberikan pintu maaf, maka Allah SWT akan membukakan untuknya maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memaafkan ini bagian daripada sifatnya para nabi, sifatnya para sahabat. Mereka suka memaafkan yang berbuat salah dengannya. Jadi orang yang berbuat salah dengannya dia maafkan. Maka orang yang mampu memaafkan orang yang berbuat salah dengannya, maka dia akan ditolong oleh Allah untuk tidak membuat salah dengan orang lain. Masya Allah, para sahabat inilah hadirin suri tauladan kita. Sahabat ini ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran, memahami hadis kecuali melalui para ulama dan ahlinya, para imam-imam kita, para pemimpin kita yang salaf, yaitu A'immatul Mujtahidin, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian para ulama setelahnya sampai turun-temurun
sampailah kepada guru-guru kita, orang-orang yang soleh yang telah memberikan arahan-arahan kebaikan kepada kita semua. Itulah kita bersyukur kepada Allah kalau dalam kehidupan ini kita diberi orang yang bisa menuntun kita dalam kehidupan. Jadi kehidupan ini kita tidak bisa lepas daripada sang penuntun kita, sang murabbi kita. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan sang pendidik, sang guru-guru kita, enggak mungkin kita mengenal kepada Tuhan kita, enggak mungkin kita mengenal Allah. Untuk itu sayangi guru kita, sayangi orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, karena mereka lah orang-orang yang menghantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadi begini karena perjuangan guru-guru kita. Itulah yang akan membimbing kita menuju kepada kehidupan para sahabat. Maka hadirin, para sahabat akan menghantarkan kita kepada kehidupan Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah akan menghantarkan kita menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Maka jalan hidup ini cuma satu hadirin, tidak ada jalan hidup yang lain. Jalan hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua jalan hidup yang ditempuh oleh orang hidup tidak akan sampai kepada Allah, kepada ridha Allah, melainkan jalan hidup itu cuma satu. Jalan hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka syukuri karena Allah. Allah SWT telah memberikan kepada kita saudara-saudara iman, saudara-saudara se-Islam. Depan kita orang Islam, Masya Allah. Belakang kita orang Islam, kanan kita orang Islam, kiri kita orang Islam. Ini adalah satu karunia yang sangat besar. Ini satu karunia yang sangat besar, sangat-sangat besar. Kalau kita hidup bersama raja-raja, bersama pejabat-pejabat tinggi, mungkin kita akan merasa bahagia, merasa beruntung. Ketahuilah saudaraku, bahwa semua orang-orang Islam adalah juga raja-raja di sisi Allah. Mereka adalah raja-raja di sisi Allah. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Orang Islam yang ada di dunia ini, mereka adalah calon raja-raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini hidup bersama orang Islam, maka sebenarnya kita hidup bersama raja-raja yang besar. Kalau di dunia ini raja kecil, 60-70 tahun ditinggalkan. Tapi kalau kerajaan di akhirat, kerajaan yang selama-lamanya. Maka kita anggap orang Islam itu adalah raja-raja, raja-raja yang besar, karena akan mereka diangkat menjadi raja di surga Allah. Kekuasaannya paling miskinnya, paling kecilnya 10 kali lipat dunia ini. 10 kali lipat dunia inilah paling kecilnya kerajaan di surga nanti. Jadi kerajaan di dunia ini sebentar, 60-70 tahun, sudah itu sempit. Maka dunia ini tak layak dijadikan cita-cita, karena apa yang menjadi harapan belum tentu kita dapat. Kita mencita-citakan dunia, menghendaki, menginginkan dunia, belum tentu apa yang kita inginkan itu dapat. Kalaupun dapat yang kita inginkan, ya nggak banyak. Ya dunia ini jadi rebutan semua orang, maka kita kalaupun dapat tidak banyak. Kalaupun banyak, nggak lama. Selepas itu akan kembali semua, ditinggalkan apa yang dikumpulkan. Masya Allah. Jadi dunia ini tidak layak dijadikan cita-cita. Yang layak dijadikan cita-cita kita ini adalah cita-cita di akhirat. Kalau orang tuh bahagia di akhirat, bahagia yang sebenarnya. Orang susah di akhirat, susah yang sebenarnya. Orang rugi di akhirat, rugi yang sebenarnya. Orang ganteng di akhirat, ganteng yang sebenarnya. Orang cantik di akhirat, cantik yang sebenarnya. Adapun di dunia sebentar saja. Maka tidak ada kecantikan di dunia ini. Yang cantik di akhirat. Perempuan yang dia cantik di dunia ini tapi nggak taat kepada Allah, nanti akan menjadi orang yang paling jelek di akhirat. Perempuan yang dulu di dunia ini, yang sekarang di dunia ini mungkin tidak diberi kecantikan, tapi hatinya mengenal Allah, sebenarnya dialah orang yang nanti akan diangkat menjadi ratu-ratu di surga Allah. Maka dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasanya Nabi bersabda,
nisa'u ahlil jannah min nisa'i ahli dunya khairun minal hurul ain. Khairun minal hurul ain. Wanita-wanita surga yang dulunya wanita dunia, mereka lebih cantik dibanding bidadari. Maka jangan tertipu dengan pencapaian apa yang kita capai di dunia ini. Semua itu bukanlah sebagai bentuk kesuksesan. Kesuksesan itu adalah kesuksesan yang dikatakan oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan surga, maka dialah orang-orang yang sukses. Maka kita syukuri kanan kiri kita orang Islam. Ini adalah satu karunia yang sangat besar sekali. Maka kita harus merasa bahagia punya tetangga orang Islam, punya keluarga orang Islam, punya anak-anak orang Islam. Merasa beruntung, merasa bahagia karena mereka adalah raja-raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Allah di dunia ini. Kalau orang di dunia ini tidak punya hubungan dengan Allah, maka dia orang yang paling hina di sisi Allah. Disanjung-sanjung di dunia ini, buat apa kalau dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Sanjungan-sanjungan di dunia ini bukanlah suatu perkara yang menjadikan kemudian kita berbangga diri sehingga menjadi orang yang ujub. Jadi sanjungan-sanjungan itu kalau kita disanjung oleh makhluk-makhluk Allah, maka kita memuji-muji Allah. Terima kasih Allah, Kau telah menggerakkan hamba-hambamu untuk menyanjung-nyanjung kami. Kalaupun dihina, terima kasih ya Allah, Engkau menggerakkan saya, hamba-hambamu, untuk menghinakan saya. Mungkin inilah jalanmu untuk menghapus dosa-dosa saya, sehingga Engkau menggerakkan makhluk-makhlukmu untuk merendahkan saya, mencaci saya. Gak apa-apa ya Allah, mereka merendahkan kami, mencaci kami. Yang penting Engkau tidak merendahkan kami. Begitulah yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau pergi ke Taif, ingin mengajak orang Taif masuk Islam. Ternyata orang-orang Taif justru menolak. Bahkan bukan sekedar mereka menolak, mereka menyakiti Nabi, mengusir Nabi, melempari Nabi dengan batu sehingga baju yang putih menjadi baju yang berlumuran dengan darah. Tapi Nabi SAW tidak terus kemudian menyalahkan orang Taif. Innahum la ya'lamun. Ya Allah, sesungguhnya mereka karena tidak tahu. Begitu. Walaupun malaikat-malaikat datang menawarkan pertolongannya, maka Nabi SAW beliau bersabda, Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, yang penting kau itu enggak marah sama saya. Illam yakun bika alayya ghadab. Yang penting engkau itu enggak marah dengan saya. La ubali, saya itu enggak peduli orang Taif itu sekarang nyakiti saya, mukuli saya enggak peduli, saya akan maafkan dia. Saya punya harapan besar dengan orang Taif ini. Kalaupun sekarang mereka tidak menerima Islam, saya punya harapan anak cucunya nanti menerima Islam. Itulah sayangnya baginda Nabi dengan umat. Maka kita harus punya sifat sayang dengan umat. Orang yang sayang akan disayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan tidak ada sayang yang lebih tinggi melebihi memikirkan ketaatan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, melebihi bagaimana sunnahnya Nabi ini, agama ini diamalkan oleh seluruh umat. Maka orang yang selalu memikirkan perkara ini didoai oleh Nabi. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni min ba'di. Rahimallah, semoga Allah menyayangi khulafai, penerus-penerusku, kata Nabi. Didoai oleh Nabi, orang yang meneruskan perjuangan Nabi ini didoai oleh Nabi supaya disayang oleh Allah. Alladzina yuballighuna anni min ba'di, yang mau menyampaikan
ilmunya Nabi, yang mau menyampaikan hadisnya Nabi. Inilah khalifahnya Nabi, penerusnya Nabi. Maka didoain oleh Nabi supaya disayang oleh Allah. Masya Allah. Doa Nabi itu makbul. Doa Nabi itu makbul. Maka Nabi bersabda, berdoalah kamu pakai mulut, lisan yang tak pernah berbuat dosa. Kalau berdoa jangan pakai mulut yang suka berbuat dosa. Pakai mulut yang tak pernah berbuat dosa. Masya Allah, para sahabat bertanya kepada Nabi, bingung. Ya Rasulullah, kira-kira mulut siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Mulut kami semua ini berbuat dosa. Ngomong perkara yang dosa. Ini para sahabat aja mengaku seperti itu. Maka lalu Nabi SAW beliau mengatakan, oh bukan begitu maksudnya. Berdoalah kamu di waktu di mana di waktu itu malaikat mengaminkan doa kamu. Maka kalau kamu doa di waktu di mana di waktu itu malaikat mengaminkan doa kamu, itu bukan doa kamu. Itu kamu telah berdoa make mulutnya malaikat. Masya Allah. Make mulutnya malaikat, make lisannya baginda Nabi. Kapan kita berdoa make lisannya baginda Nabi? Kalau kita ini selalu mulut kita menjadi ekstafet lisan Nabi, sehingga kita ini mulutnya barokah. Kalau doa nanti doanya barokah. Karena orang yang mulutnya ini ada sabda-sabda Nabi disampaikan kepada umat, maka nanti doa-doanya akan makbul. Begitu disampaikan oleh guru-guru kita, syekh kita, masyayikh kita, sebagaimana guru kita yang mulia almarhum Syekh Muzairon. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan beliau, dan semoga ilmu beliau terus kita sampaikan kepada umat sehingga beliau tambah gembira lagi, bergembira lagi, mendoakan kita. Guru-guru kita ini yang sudah wafat itu tahu dengan kita ini, melihat dengan kita. Apakah kita masih meneruskan perjuangan guru-guru kita? Nah, kalau kita ini mau meneruskan perjuangan guru-guru kita, maka kita meneruskan perjuangan guru-gurunya sampai Rasulullah. Masya Allah, guru kita Syekh Mahmud, Syekh Muzairon yang telah mendahulu kita, dan guru-guru kita yang masih ada, yang perlu kita cintai, perlu kita doakan. Masya Allah, Syekh Umar Fathullah Kiai Patah, Syekh Ubaidillah Ahrar, guru kita tercinta semuanya, Kiai Patah, Kiai Umar, Kiai Ubaid. Masya Allah, inilah Habibu Qalbi, Tabibu Qalbi. Masya Allah, inilah harapan kita dikumpulkan di dunia, di akhirat bersama orang-orang baik. Maka di dunia berkumpul bersama orang-orang yang baik. Masya Allah hadirin. Jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah ini orang-orang yang mengamalkan agama Allah. Orang Islam. Orang Islam ini akan mendatangkan barokah. Barokah, manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Ini punya kenalan orang Islam satu saja ini hadirin, Masya Allah. Apalagi banyak, Masya Allah. Ini teman-teman yang akan mensyafaati kita. Aktsiru minal ikhwa fa inna likulli mu'minin syafa'atun fala'allaka tadkhulu fi syafa'ati akhika. Perbanyak saudara kamu, karena setiap orang iman itu akan bisa menolong kita nanti di hari kiamat, memberi syafaat. Jadi perbanyak teman kita umat Islam semuanya ya. Nah, semua yang sholat 5 waktu, yang beragama Islam, ini teman kita semuanya. Yang kafir asal masih hidup kita doakan mendapatkan Islam, masuk Islam. Masya Allah. Jadi semua kita ini cintai. Bughdud dambil al-muznib. Kalaupun ada orang berbuat dosa yang dibenci perilakunya, jangan orangnya. Kalau orangnya tetap kita cintai, siapa tahu dia akan menjadi orang yang lebih soleh dibanding kita. Dia taubat, insya Allah. Maka kita ajak orang sebanyak-banyaknya kepada kebaikan. Siapa tahu
kita ini dijadikan oleh Allah asbab kebaikan. Kalau kita dijadikan oleh Allah asbab kebaikan, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Kata baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau Allah memberi hidayah kepada kamu untuk satu orang saja, sebab kamu jadi baik, satu orang itu dari maksiat kepada Allah menjadi orang taat, dari pemabuk menjadi ahli sholat, ahli zikir, Masya Allah, itu khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia dan segala isinya. Masya Allah. Maka kita di dunia ini bertemu dengan orang Islam dengan senyum, jangan cemberut ya. Tabassumu li ahika sadaqah. Tabassumu li ahika sadaqah. Bertemu dengan orang Islam dengan senyum, maka kita dapat pahala. Kalau kita mencintai mereka, maka kita akan dicintai Allah. Di akhirat nanti akan memberi syafaat kepada kita. Setiap orang Islam ini akan bisa memberi syafaat kepada orang Islam setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah hadirin. Dan juga kita syukuri Allah SWT memberikan umur. Allah berikan kepada kita umur ini mahal katanya. 1 detik saja kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberuntungan yang selama-lamanya. Sebaliknya tidak ada yang berbahaya ya, melebihi kalau umur kita ini digunakan untuk maksiat kepada Allah. Maka umur ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini umur kita gunakan untuk maksiat, nanti Allah akan memenjarakan kita di dalam penjara jahanam. A'udzubillah min dzalik. Maka kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ma'asi kulliha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh perbuatan maksiat. Maka untuk itu ketika kita berwudu, membasuh kedua tangan kita di saat wudu, basuh sampai pergelangan dari telapak tangan, kita doa, Allahumma hfadz yadi mimma asika kulliha. Allahumma ya Allah, ihfadz yadi, engkau jaga tanganku, min ma'asika kulliha, dari seluruh perilaku maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan, tidak ada yang perkara yang berbahaya melebihi maksiat kepada Allah. Maka kalau umur kita ini kita gunakan untuk maksiat, maka akan mendatangkan kerugian yang selama-lamanya. Maka jagalah napas-napas kita. Jangan sampai ada napas tanpa ingat kepada Allah. Jaga napas, jangan sampai ada napas yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'ah marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Orang yang sudah di surga itu menyesal ketika mereka ingat dulu ketika hidup di dunia ada nafas yang tidak disertai dengan ingat Allah, zikir kepada Allah. Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Penghuni surga yang sudah di surga pun mereka masih merasa rugi, menyesal ketika mereka ingat waktu hidup di dunia dulu ada napas, ada waktu, ada napas yang tidak digunakan untuk ingat Allah, tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Insya Allah. Maka kehidupan ini jangan sampai ada kehidupan tanpa mendatangkan ridha Allah. Jangan sampai ada kehidupan tanpa mendatangkan ridha Allah. Berusaha sambil doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhomu, mohon surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Inilah hidup di akhirat.
hidup di akhirat ni selama-lamanya. Maka fikir akhirat sebelum sampai di akhirat ni bagian daripada sifatnya orang yang cerdas. La ma'bud illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah, tiada yang berhak diminta selain Allah, tiada yang berhak untuk kita punya harapan melainkan harapannya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mau minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mau minta berdoa, mintalah kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gak usah kita gubris, gak usah kita gubris bicaranya orang bodoh yang gak ngerti. Didoain aja, semoga Allah membersihkan hatinya, memberikan kebaikan yang keluar dari mulutnya sehingga bisa berkata baik, memberikan kebaikan di hatinya sehingga berprasangka baik, memberikan kebaikan di matanya sehingga melihat yang baik, kebaikan di telinganya sehingga mendengar yang baik. Kalaupun tak mampu mendengar yang baik, sadari bahwa kita berada dalam keburukan. Kalau kita enggak mampu melihat yang baik, sadari bahwa mata kita ini penuh dengan keburukan. Dan keburukan itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang, dengannya akan menjadi tak kelihatan kebaikan. Jadi kalau kita ini tak mampu memandang kebaikan orang lain, berarti mata kita banyak dosa. Karena dosa itu akan menjadi penghalang, tabir dinding yang tebal untuk bisa melihat kebaikan orang. Mata kita ini harus bersih. Kalau mata kita enggak bersih, maka mata enggak bisa melihat kebaikan orang. Untuk itu hadirin yang dimuliakan, agama ini penting. Agama ini penting. Agama ini penting, penting sekali. Masya Allah, Masya Allah. Selalu kita syukur ya. Syukur nikmat kepada Allah, dikasih kesempatan oleh Allah duduk di masjid-masjid Allah sebagai tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrimaz zair. Wa haqqun 'alal mazur, pasti Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang hadir di rumah-rumah Allah, di Baitullah, di masjid-masjid Allah. Kehadiran kita di masjid-masjid ini dihadirkan oleh Allah, bukan kita hadir sendiri. Kedatangan kita didatangkan oleh Allah, bukan datang sendiri. Ke dunia ini didatangkan Allah. 100 tahun yang lalu semua kita tidak ada. Sekarang ini ada, maka keberadaan kita ini diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Baginda Nabi Muhammad adalah utusan-utusan Allah. Maka hadirin, kita jadikan kesempatan hidup beberapa saat di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena dialah, yaitu Allah pemilik dunia, Allah penguasa dunia. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena akhirat juga milik Allah, kekuasaan Allah. Gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di saat-saat kita mendapatkan masalah-masalah, akan datang pertolongan Allah kepada kita. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, kenalilah dirimu kepada Allah di waktu masih longgar. Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, jangan buat maksiat. Maka nanti ketika datang kesusahan-kesusahan, datang kesulitan-kesulitan, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, Masya Allah. Hadapi dengan senyum, senyumi aja, senyumi aja, Masya Allah. Semoga kebaikan semuanya, Masya Allah. Kita ini harus sama, antara dipuji dan dicaci itu sama ya, sama. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya nggak layak dipuji, layaknya dicaci. Jadi kalau ada orang yang mencaci, memang layaknya itu. Nah, semoga dosa-dosanya diampuni dengan banyaknya orang yang mencaci, mencemooh kita. Jadi enjoy saja. Orang Islam itu nggak ada masalah. Yang bermasalah itu orang tuh kalau nggak punya hubungan yang baik dengan Allah, tidak punya Islam, tidak punya taat. Orang Islam nggak ada masalah. Ajaban li amril mu'min anna amruhu kullahu lahu khair. Orang iman itu mengagumkan semuanya, aktivitasnya jadi baik semua. Kalaupun dipuji, dia ingat Allah. Oh, ini bukan muji saya, ini muji Allah. Maka dia dapat pahala, dia bersyukur kepada Allah. Kalaupun dicaci, maka dia ingat Allah. Oh, saya ini banyak dosa, sehingga Allah gerakkan mulutnya orang-orang ini mencaci saya. Ini sabar, ain dosa ini diampuni Allah. Jadi orang iman itu no problem. Orang iman itu no problem. Yang bermasalah itu kalau nggak iman kepada Allah SWT. Orang iman itu kehidupannya nunggu surga Allah. Mati nanti kuburnya jadi taman surga. Itu. Kalau orang nggak iman kepada Allah, Masya Allah, nanti kalau mati baru tahu rasanya betapa pentingnya hidup di dunia 60-70 tahun itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, diceritakan dalam sebuah hadis, ada beberapa orang dalam perjalanan, kemudian mereka singgah berlindung karena hujan. Berlindung dari basahnya hujan, maka dia masuk di suatu gua. Tapi akhirnya gua itu longsor, hadirin. Gua itu longsor. Akhirnya mereka tertimbun tanah, tertimbun batu dalam gua itu. Tetapi orang-orang ini ya, yang dulunya waktu longgar, yaitu waktu di dunia, mereka ini orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, punya hubungan yang baik dengan Allah. Mereka orang-orang yang berbuat baik ketika masa di dunia ini. Maka kemudian dia terjebak di dunia, di gua tadi, ketutup batu tadi. Dia berdoa. Mereka berdoa, ya Allah, aku dulu ini pernah berbuat begini, berbuat dosa begini. Ya Allah, bila amalanku yang kami lakukan ini semata-mata karena untuk-Mu, maka tolonglah kami, bukalah penutup gua ini. Begitu juga orang yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat berdoa dengan doa semacam tadi. Ya Allah, saya pernah berbuat begini. Dia ingat kebaikan-kebaikan yang telah dibuat sebelumnya. Ya Allah, saya ini dulu punya pekerja yang dia bekerja dengan saya. Ketika saya hendak membagi gajinya, dianya tidak ada. Maka gaji dia saya belikan kambing. Lalu dapat 2 kambing saya pelihara di bukit. Maka kambingnya barokah, beranak pinak sampai kambingnya banyak memenuhi lereng perbukitan sehingga banyak. Di saat banyak, tiba-tiba datang yang punya gaji sedikit yang kemudian saya belikan kambing. Dia minta gajinya, maka saya bilang, itu seluruh kambing itu punya kamu. Ya Allah, kalau saya ini berbuat seperti ini karena ingin mendapatkan ridho-Mu, bukalah pintu gua ini. Maka pintu gua bergeser. Set. Kemudian orang yang kedua, dia bilang, ya Allah, saya ini pernah dulu meminjamkan uang kepada sepupu saya. Dia sangat cantik sekali. Kemudian dia tidak bisa membayar hutang, maka kemudian dia mau membayar dengan dirinya. Maka kemudian ketika hendak saya mau bermaksiat dengannya, saya ingat kepada-Mu ya Allah. Kemudian saya tinggalkan maksiat itu.
Ya Allah, kalau saya ini berbuat seperti ini untuk mendapatkan ridha-Mu dan karena takut dengan murka-Mu, bukalah pintu gua ini. Maka akhirnya bergeser lagi pintu gua. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu hari dia biasa melayani ibunya untuk membuatkan minuman, makanan. Ketika hendak mengantarkan susu kepada ibunya, tiba-tiba ibunya sudah tidur terlelap. Maka kemudian anaknya menangis meminta susu yang dipegang yang hendak diberikan kepada ibunya, tapi dia tidak mau memberikan susu itu kepada anaknya karena memuliakan ibunya. Jadi rela anaknya dalam menangis karena untuk memuliakan ibunya. Ya Allah, kalau saya ini berbuat seperti ini untuk mendapatkan ridha-Mu, maka bukalah pintu gua ini. Nah, inilah pelajaran bagi kita. Mumpung masih kita bisa beramal, buatlah amal sebanyak-banyaknya. Buatlah ketaatan kepada Allah sebanyak-banyaknya, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bila nanti datang kesulitan kepada kita, maka nanti kita akan tahu barokahnya amal-amal yang telah kita kerjakan. Kita akan bilang sama Allah sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh orang yang terjebak dalam gua ini. Jadi ini hadirin, ini perjalanan ini bukan perjalanan hanya sekedar nunggu mati saja. Mati itu ditunggu gak ditunggu datang pada akhirnya. Jadi kita ini harus taat sama Allah, harus ibadah sama Allah. Nah, ini penting hadirin ya. Di ajaran agama ini harus kita dengar terus dengan telinga yang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu kepahaman bagi kita. Hati yang bersih akan menerima kebaikan, tapi hati yang kotor dia akan menolak kebaikan. Jadi begitulah sikap diri kita. Jadi renungi diri kita, kemana arah kehidupan kita. Kehidupan menentang Allah apa kehidupan menjalankan perintah Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.